Chapter 71. Karena kura-kura wajan, Bai Xiaon mengerti sedikit tentang peningkatan semangat. Dia juga sangat menyadari bahwa ada seorang tetua yayasan pendirian dari Violet Chauldron Peak yang merupakan penambah semangat yang terampil. Untuk beberapa poin pahala, tetua itu akan membantu para murid melakukan peningkatan roh, biasanya tidak lebih dari satu atau dua peningkatan. Lebih tinggi dari itu, dan kemungkinan kegagalan meningkat. Fakta bahwa kedua item ajaib ini sama-sama menerima peningkatan 3 kali lipat berarti bahwa Bai Xiaon tidak perlu membuang bahan bakar pada api 3 warna sendiri, dan juga akan dapat dengan bebas menggunakannya di mata publik. Setelah kembali ke Fragrant Cloud Peak, dia segera mulai bekerja membiasakan dirinya dengan Golden Crow Sword dan Divine Current Shield. Begitu dia mengirimkan kekuatan spiritual ke mereka, mereka mulai memancarkan panas yang hebat. Sekarang ini beberapa harta karun. Serunya. Mengambil napas dalam-dalam, dia melakukan gerakan mantra dan menunjukkan. Suara gemuruh memenuhi udara saat Golden Crow Sword berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat, meninggalkan gelombang panas yang membakar yang menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya beriak dan berubah. Dengan gerakan mantra lainnya, ia mengirim lebih banyak kekuatan spiritual yang mengalir ke pedang, di mana cahaya terang di sekitarnya meluas sampai bentuk samar-samar seekor gagak emas menjadi terlihat. Itu sedikit lebih dari garis besar, tapi begitu itu muncul, tekanan luar biasa mulai membebani, dan suhu di daerah itu meningkat dengan cepat. Semua itu menyebabkan hati Bai Xiaon berdebar kencang. Terengah-engah, dia menatap pedang gagak emas, matanya bersinar lebih dan lebih cerah. Segera, dia mulai tertawa kegirangan. Pedang ini jauh lebih baik daripada pedang kayu kecilku. Wow, tuanku luar biasa. Dengan itu, ia berlari, melompat ke udara dan mendarat di belakang gagak emas yang hayalan. Meskipun gagak emas buram dan samar-samar, punggungnya datar dan kokoh seperti papan, dan ketika Bai Xiaon mengirimkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dia merasa hampir seolah-olah dia telah menjadi bagian dari itu. Setelah melangkah ke gagak emas, dia melakukan gerakan mantra dan menunjukkan, yang menyebabkan dia terbang ke udara. Lalu dia melonjak dalam lingkaran besar di sekitar Fragrant Cloud Peak, mendesing di udara di atas kerumunan. Ketika orang-orang melihat dengan terkejut, dia akan memperlambat, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan membusungkan dadanya. Ketika teriakan takjub mulai berdering, dia akhirnya akan meningkatkan kecepatannya lagi. Aku, Bai Xiaon, akhirnya bisa terbang. Roh melonjak, dia tertawa dalam hati saat turnya membawanya ke 10.000 pavilion obat. Namun, hanya beberapa saat kemudian, tepat ketika dia akan menuju ke salah satu puncak gunung lainnya, gagak emas tiba-tiba memudar, dan pedang jatuh dari langit. Bai Xiaon menjerit saat dia jatuh bersamaan dengan itu. Untungnya, apa yang ada di bawah ini bukanlah jurang maut, melainkan salah satu jalan kecil yang melewati sekte tersebut. Dia mendarat dengan berlari, dan hanya berhasil mendapatkan kontrol setelah beberapa langkah. Kemudian dia melihat ke atas dan menyadari betapa tingginya jalan ini, dan bahwa jika dia jatuh, bahkan kulit kematiannya tidak akan menyelamatkannya. Wajahnya pucat. Itu terlalu berbahaya, ia pikirnya, menggigil. Dengan itu, dia mengambil pedang gagak emas. Membuktikan kekuatan batinnya, ia menyadari bahwa ia hampir sepenuhnya terkuras, itulah sebabnya ia akhirnya jatuh. Untuk seorang pembudidaya ki kondensasi, terbang dengan pedang mengambil banyak energi. Sebagian besar yang berada di tingkat ketujuh ki kondensasi hanya akan dapat bertahan selama beberapa saat sebelum mereka harus berhenti. Bahkan Bai Xiaon, dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa halus, bahkan tidak bisa bertahan 100 napas. Takut jatuh ke kematiannya, dia tidak berani menguji pedang lagi. Melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi sejenak untuk melihat apakah ada yang melihat apa yang baru saja terjadi. Dia melihat seorang lelaki kekar di kejauhan, yang menatapnya, rahangnya ternganga. Ketika Bai Xiaon melihatnya, matanya melebar dan dia bergegas. Wah, bukankah kamu sekte keponakan serigala? Ketika pria kekar mendengar kata-kata, sekte keponakan serigala, dia segera menggigil. Meringis, dia menggenggam tangan dan berkata, aku murid Liu Ergo. Salam, sekte Paman Bai. Aku tidak melihat sesuatu terjadi sekarang. Bai Xiaon telah bertemu Liu Ergo ketika dia menjual tempat di sekte dalam. Saat itu, pria itu menyebut dirinya Lord Wolf. Bai Xiaon berpunuk beberapa kali, kemudian mulai menakuti Liu Ergo sedikit lebih banyak untuk memastikan bahwa dia tidak akan menyebarkan berita tentang apa yang telah terjadi. Kemudian dia menepuk pundaknya, memberikan beberapa janji untuk membantunya di masa depan, dan akhirnya pergi. Liu Ergo menyeka keringat dari alisnya sebelum bergegas. Saat ia berjalan, Bai Xiaon bersukacita bahwa hanya Liu Ergo yang melihat kecelakaan kecilnya.
Jika itu terjadi ketika dia terbang di sekitar dengan 10.000 obat pavilion, namanya akan hancur selamanya. Ai, orang-orang, kamu benar-benar tidak bisa menjadi terlalu terkenal. Kemudian semuanya menjadi sulit. Sambil mendesah pada dirinya sendiri, dia menggenggam tangannya di belakang punggung dan berjalan kembali ke kediaman halamannya. Setelah sedikit ragu tentang apa yang harus dilakukan, matanya berkedip dengan tekad. Tidak, aku harus fokus pada kultivasi. Hanya bisa terbang sedikit saja tidak buruk, tetapi apa yang akan terjadi jika aku melarikan diri untuk hidup aku? Bagaimana jika aku lolos dari musuh aku hanya untuk jatuh ke kematian aku? Itu benar-benar tidak ada gunanya. Dengan itu, dia sekali lagi mulai mempelajari pedang gagak emas dan Divine Crown Shield. Supaya aman, aku harus melukis dua benda ajaib ini juga. Dengan begitu, orang akan berpikir itu hanya hobi aku. Lalu jika aku mengeluarkan item sihir lain yang ditingkatkan di masa depan, mereka tidak akan terlalu memikirkannya. Setelah beberapa pemikiran lagi, dia menyiapkan beberapa pewarna dari tanaman yang berwarna cerah dan mulai melukis pedang gagak emas dan derek ilahi melindungi. Setelah menutupi desain roh pingsan, dia menguji dua item sekali lagi. Akhirnya, dia tampak senang. Suatu hari ketika keterampilan aku dalam dao obat cukup tinggi, aku akan meningkatkan beberapa bahan pewarna nabati, dan kemudian aku bisa benar-benar percaya diri. Bai Xiaon adalah orang yang sangat berhati-hati. Meskipun ia telah berlari sampai batas tertentu karena menjadi saudara junior dari pemimpin sekte, ia memiliki garis bawah yang tidak akan dilewatinya. Sayang sekali basis kultivasi aku masih belum cukup tinggi. Terakhir kali aku mengikuti Yao Xin Qi berkeliling, sepertinya dia sudah berada di tingkat ke-8 Qi kondensasi. Satu-satunya cara untuk dapat menggunakan pedang terbang untuk waktu yang lama adalah dengan memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi. Tekad memenuhi hatinya. Setelah insiden dengan klan Luo Chen, dia menjadi sepenuhnya memahami betapa brutalnya dunia kultivasi. Dia juga menyadari bahwa kemampuan untuk melarikan diri dengan kecepatan tinggi sangat penting ketika kehidupan seseorang dipertaruhkan. Jika dia bisa terbang dengan pedang saat itu, dia akan bisa melarikan diri dengan Duling Fei dan Ho Yun Fei tidak peduli apa yang coba dilakukan oleh klan Luo Chen. Aku perlu meramu pil. Pikirnya, matanya bersinar. Mempertimbangkan statusnya saat ini, meskipun ia tidak bisa mendapatkan bahan-bahan gratis dari sekte, ada formula pil tertentu yang bisa ia dapatkan hanya dengan beberapa poin prestasi. Pada hari-hari berikutnya, Fragrant Cloud Peak menjadi tempat yang sunyi, dan Bai Xiaon jarang terlihat. Dia memperoleh formula obat dalam jumlah besar, dan juga menggunakan batu roh dan barang-barang lain yang telah diperolehnya dari anggota klan Luo Chen untuk pergi ke pasar dan membeli berbagai tanaman obat. Kemudian ia pergi ke pavilion pembuatan obat, di mana ia pergi ke pengasingan untuk meramu obat. Waktu berlalu. Beberapa bulan kemudian, hampir setengah tahun sejak Bai Xiaon kembali ke sekte. Pada awalnya, sekte itu dilemparkan ke gempar karena dia, tetapi kemudian hal-hal tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Banyak orang merasa sulit beradaptasi. Pada saat yang sama, fakta bahwa Bai Xiaon telah menjadi murid prestise secara bertahap menyebar di luar sekte. Segera, orang-orang di seluruh benua Eastward datang untuk mendengar masalah ini. Tentu saja, ada banyak klan pembudidaya di benua Eastward, banyak di antaranya yang terhubung dengan sekte Stream Roh dengan berbagai cara. Klan Luo Chen hanya satu di antara banyak klan seperti itu. Bagi para murid dari sekte Stream Roh, meskipun gelar murid prestige harus dihormati, menjadi saudara muda dari pemimpin sekte itu bahkan lebih mengesankan. Namun, untuk klan pembudidaya pada umumnya, justru sebaliknya. Mereka akan menghormati seorang murid prestise jauh lebih banyak daripada saudara junior pemimpin sekte itu. Faktanya, mereka hampir tidak peduli sama sekali tentang junior brother pemimpin sekte itu. Sebaliknya, mereka akan didorong ke kegilaan oleh seorang murid prestise. Setelah mendengar berita bahwa Bai Xiaon telah menjadi murid prestise, banyak patriark dari berbagai klan pembudidaya menjadi sangat bersemangat. Di mata mereka, dia adalah tambang emas virtual. Keturunan prestise hidup. Jika mereka bisa membawa Bai Xiaon ke klan mereka, maka keturunannya akan memiliki kemungkinan yang hampir tak terbatas untuk masa depan. Ketika jumlah keturunan seperti itu tumbuh, dan mengingat bahwa klan akan mendapat dukungan dari sekte Stream Roh, kemuliaan dijamin. Untuk klan pengikut di dunia budidaya, itu akan memastikan kenaikan meteor, seperti ikan yang melompati gerbang naga. Setelah semua, sekte Stream Roh hanya pernah memiliki 9 klan prestise. 9 klan itu seringkali dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan sekte secara keseluruhan. Meskipun pengaruh seperti itu tidak harus sangat besar, itu masih layak dipertimbangkan. Klan seperti itu akan membentuk bagian dari entitas yang sangat kuat,
dan akan menjadi sasaran kecemburuan intens dari klan pembudidaya lainnya. Di masa lalu, sebagian besar klan tidak dapat memengaruhi apapun. Mereka hanya bisa menawarkan kesetiaan kepada Spirit Stream Sect dan kemudian melakukan berbagai layanan dengan harapan mendapatkan status prestige. Tapi sekarang, Bai Xiaon telah muncul. Yang paling indah dari semuanya adalah bahwa dia bukan anggota dari klan penggarap manapun. Dia datang dari dunia fana, dan dia tidak punya pasangan Taois. Dia adalah tiket gratis untuk menjadi klan prestige ke-10, dan karena itu, semua klan pembudidaya di benua Eastwood dilemparkan ke dalam hiruk pikuk. Temukan gadis tercantik di seluruh klan Yao. Dia akan ikut dengan aku untuk memberikan salam kepada fellow Daoist Bai. Lebih lunak, kamu adalah mutiara dari klan Zhao. Kamu harus mendapatkan sisi baik Bai Xiaon. Jika dia menyukai kamu, semua masalah klan kita akan hilang. Meskipun putri-putri San Klan tidak terlalu menonjol, kami masih memenuhi syarat untuk bersaing. Persiapkan hadiah yang luar biasa untuk aku berikan ketika aku pergi menawarkan salam kepada rekan Daoist Bai. Klan kultivator yang tak terhitung jumlahnya mulai bertindak, menggunakan segala macam metode, termasuk memanggil anggota klan mereka yang sudah dalam sekte untuk mencoba menghubungi Bai Xiaon. Bahkan Ban Utara terpengaruh. Segera, nama Bai Xiaon dapat terdengar di semua bagian benua Eastwood. Klan Hou tidak terkecuali. Kepala keluarga setengah baya dari klan Hou memanggil Hou Yunfei dan Hou Xiaomei, di mana dia menyatakan keinginan tulusnya. Ji Yunfei, kamu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bai Xiaon. Kamu harus membantu klan dalam hal ini. Aku dapat mengatakan bahwa kakak kamu menyukai Bai Xiaon. Temukan peluang bagus untuk bertindak sebagai mak comblang di antara mereka. Wajah Hou Xiaomei memerah. Cemberut genit, dia bergegas pergi. Hou Yunfei agak khawatir, tapi dia memasang wajah berani dan mengangguk setuju. Beberapa hari kemudian, orang-orang dari berbagai klan pembudidaya mulai muncul, berkumpul di Fragrant Cloud Peak di sekitar kediaman Bai Xiaon. Ketika berita menyebar, beberapa orang bahkan mulai menuju ke pavilion pembuatan obat, menunggu dengan cemas baginya untuk keluar dari pengasingan. Chapter 72. Beberapa hari kemudian, ledakan menggema dari tempat kerja pembuat pil Bai Xiaon. Beberapa saat kemudian, dia muncul, mengerutkan kening dan tampak cemas. Meskipun aku cukup akrab dengan pil obat tingkat 1 sekarang, keluhnya, pil tingkat 2 jauh lebih sulit. Selain budidaya, waktunya baru-baru ini sebagian besar dihabiskan untuk meramu obat-obatan. Dalam upayanya untuk menghasilkan beberapa obat semangat tingkat 2, dia sudah menggunakan sebagian besar tanaman dan tumbuh-tumbuhan di tasnya. Sayangnya, tingkat kesulitan yang dia hadapi jauh lebih besar daripada sebelumnya, dan meskipun sangat hati-hati, dia telah gagal secara konsisten. Setiap kali dia menemukan bahwa dia telah menggunakan terlalu banyak bahan, dia akan membuat penyesuaian. Namun bahkan kemudian, masalah baru akan muncul. Sambil mendesah putus asa, dia berjalan keluar dari Medicine Concocting Pavilion dan mendongak untuk menemukan sejumlah besar orang yang duduk di sana bersila. Sebagian besar dari mereka duduk dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang, dengan beberapa kelompok yang terlihat. Mayoritas adalah wanita muda yang cantik, tidak ada yang akrab dengan Bai Xiaon. Mereka semua memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, tetapi masing-masing cantik dengan caranya sendiri. Banyak dari mereka jelas bersaing satu sama lain untuk menjadi yang paling glamor, dan begitu mereka melihat Bai Xiaon muncul, mata mereka bersinar cerah. Sebagian besar orang tua duduk di sebelah mereka, yang juga tampak senang melihat Bai Xiaon. Bahkan, mereka semua berdiri dan bergegas dengan keriuhan. Terkejut, dan sedikit tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi, Bai Xiaon tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah. Hei, tunggu sebentar. Apa? Apa yang kalian lakukan? Rekan Daoist Bai, aku Zhao Tianhai. Zhao Yiduo adalah keponakan aku. Hahaha. Rekan Daoist Bai, kamu benar-benar adalah pahlawan muda, seorang pria dengan penampilan dan bakat yang mencolok. Rekan Daoist Bai. Betapa naga di antara manusia, heroik dan luar biasa. Satu pandangan sekilas mengungkapkan bahwa dia seperti rok yang membumbung tinggi di antara awan, seseorang dengan potensi tak terbatas. Ahem. Aku San Yunshan, dan para wanita muda ini semuanya cantik dari klan aku. Rekan Daoist, jika aku tidak salah, kamu kurang dalam hal pelayan, benar. Rekan Daoist Bai, aku Yao Tian. Satu pandangan sekilas pada kamu, rekan Daoist Bai, dan aku dapat dengan jelas merasakan semangat kepahlawanan kamu. Kamu jelas penguasa masa depan dari jangkauan timur dunia kultivasi. Kami ditakdirkan untuk menjadi teman pada pandangan pertama. Lihatlah para wanita muda ini yang berdiri di sebelah aku.
Setiap orang adalah mutiara berharga dari klan Yao. Suara riuh terdengar, masing-masing berusaha berbicara terlebih dahulu dan paling keras. Mata Bai Xiaon melebar, dan dia mundur beberapa langkah lagi. Namun, hanya perlu beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa orang-orang ini datang untuk menawarkan anak perempuan klan mereka kepadanya. Dia tidak yakin persis mengapa itu terjadi, tetapi setelah melihat para wanita muda itu, dia bisa melihat bahwa mereka semua sangat cantik. Bahkan, banyak dari mereka dapat dianggap sebagai tipenya. Cara mereka ditawarkan sepertinya menunjukkan bahwa jika dia tidak menerima, dia akan menolak untuk memberi mereka wajah. Seketika, Bai Xiaon sedang waspada. Tentu saja, dia mahir dalam berurusan dengan orang-orang, jadi dia tidak membiarkan sedikit pun tanda-tanda itu muncul di wajahnya. Senyum lebar muncul, dan setelah bertukar basa-basi yang tidak berarti dengan juru bicara dari berbagai klan kultivator, ia berhasil melepaskan diri. Namun, sebelum dia bisa mencapai kediamannya, dia bertemu dengan orang lain yang telah menempatkan diri di sepanjang jalan. Mereka semua memiliki kata-kata yang mirip untuk berbicara dengannya, dan menawarinya putri klan mereka serta hadiah dan janji lainnya. Sesuatu yang besar pasti terjadi, tetapi apa? Pikirnya, mungkinkah mereka mengetahui bahwa salah satu leluhur aku adalah abadi? Mungkin aku bukan dari dunia fana. Aku, aku sebenarnya adalah keturunan dari seseorang yang mulia dan kuat. Surga, bagaimana mungkin aku tidak sadar? Pikiran berputar, dia bergegas sampai kediamannya muncul. Namun, itu dikelilingi oleh kerumunan individu dari berbagai klan pembudidaya, yang semuanya berkilauan dengan harapan. Seolah anggukan kepala Bai Xiaon saja yang akan menyebabkan mereka melakukan apa saja yang dia inginkan. Itu terutama berlaku bagi para wanita muda. Mereka semua berkerumun di sekitar Bai Xiaon, saling memelototi, saling mendorong dan mendorong satu sama lain. Melihat itu semua menyebabkan kulit kepala Bai Xiaon menjadi mati rasa. Dia benar-benar dikelilingi, dan tidak peduli ke arah mana dia mencoba bergerak, dia menemukan sesuatu yang lembut dan hangat. Mereka bahkan mulai menarik pakaiannya, menyebabkan jantungnya berdebar. Akhirnya, dengusan dingin terdengar, dan Hou Xiaomei muncul. Melotot dengan marah, pipinya mengembang, dia menghampirinya, mendorong wanita muda lainnya ke samping. Minggir. Apa yang kalian lakukan? Ini adalah puncak awan harum dari sekte Stream Roh. Tidakkah kamu sekumpulan kucing tua tahu cara menjaga ketenangan kamu? Minggir dari aku, kalian semua. Hei kamu, lihat dirimu. Kamu lebih kurus dari kacang hijau. Untuk apa kamu mendorong orang? Dan kamu lebih gemuk dari sapi perah. Menyingkirlah dari hadapanku. Hou Xiaomei terdengar sangat marah saat dia menyingkirkan semua wanita muda yang berkerumun di sekitar Bai Xiaon. Dia kecil dan lembut, tetapi dia marah, dan tampaknya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Menghadapi pertentangan seperti itu, para wanita muda lainnya segera menyerah dan membuka jalan, menangis dalam kebingungan. Hou Xiaomei menyerbu ke depan dengan tangan di pinggulnya, tampak seperti cabai, kata-kata yang diucapkannya tajam dan merusak. Bai Xiaon memanfaatkan momen ini untuk bergegas ke halaman. Begitu masuk, dia melihat ke bawah untuk menemukan bahwa pakaiannya telah diseret sedemikian rupa sehingga mereka akan jatuh. Benar-benar menakutkan. Pikirnya, terengah-engah. Jantung berdebar dengan rasa takut yang tersisa, dia melihat ke belakang melalui gerbang utama dan melihat Hou Xiaomei berdiri di sana bertengkar secara verbal dengan wanita-wanita muda lainnya, berdiri sendirian di hadapan puluhan orang. Akhirnya, anggota klan pembudidaya yang bertanggung jawab tidak bisa berpangku tangan. Mereka akhirnya turun tangan dan menyarankan kepada para remaja putri agar mereka pergi. Menggenggam tangan dengan hormat ke arah Bai Xiaon, mereka berjanji untuk kembali mengunjungi di kemudian hari. Segera, sudah malam. Itu tenang di luar gerbang Bai Xiaon, tetapi di kejauhan, orang-orang dari berbagai klan pembudidaya duduk bersila dalam meditasi, tampaknya menjaga daerah itu. Semua orang ini telah menggunakan berbagai cara dan metode untuk datang dari jauh, dan juga memiliki cara untuk menjaga diri agar tidak diusir. Bai Xiaon yakin bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Melihat pemandangan tenang di luar, dia akhirnya menyeret Hou Xiaomei ke halaman. Bagi orang luar, Hou Xiaomei berapi-api seperti cabai, tetapi begitu tangan Bai Xiaon melakukan kontak dengannya, wajahnya menjadi merah padam, dan dia merasa pusing. Tubuhnya yang mungil hampir menjadi lemas saat Bai Xiaon menyeretnya ke dalam. Ketika dia berbicara, suaranya selembut dengung nyamuk. Besar, kakak besar Xiaon, ada begitu banyak orang di sekitar, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan padaku? Hah? Kata Bai Xiaon, menatap kaget. Melihat wajah Hou Xiaomei yang aneh,
Dia bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengannya, dan dengan cepat menampar pipinya. Ketika dia tampaknya tidak pulih, dia menamparnya lagi. Hou Xiaomei segera sadar kembali. Apa yang salah denganmu? Bentaknya, injak kakinya. Namun, menyadari bahwa dia adalah orang yang salah, dia melemparkan slip giok kepadanya, dan kemudian berbalik dan melarikan diri. Saat dia menyaksikan Hou Xiaomei lari ke kejauhan, Bai Xiaon berdiri di sana bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Akhirnya, dia melihat ke bawah pada slip batu giok dan memindainya dengan kekuatan spiritual. Saat dia melakukannya, matanya membelalak. Setelah memindai lagi, dia berdiri di sana di halaman, terengah-engah. Klan Prestis. Slip batu giok telah dikirim ke Bai Xiaon oleh Hou Yunfei, dengan Hou Xiaomei menjadi pembawa pesan. Kata-kata yang terkandung di dalamnya adalah tipe yang hampir tidak bisa diucapkan dengan keras. Mereka menjelaskan mengapa semua klan pembudidaya sangat tertarik pada status Bai Xiaon sebagai murid prestise, dan apa yang terjadi sebagai hasilnya. Mereka juga menjelaskan bahwa klan Hou memegang harapan kuat bahwa keturunan Bai Xiaon juga akan memiliki darah klan Hou mengalir di nadi mereka. Kemudian Bai Xiaon berpikir tentang bagaimana Hou Xiaomei telah bertindak sekarang, dan dia menggosok dagunya dengan serius. Mata berbinar, pikirnya, bukan tentang Hou Xiaomei, tetapi tentang kata-katanya sendiri beberapa saat yang lalu. Sesuatu yang penting telah terjadi. Bagaimana aku bisa membayangkan? Dan di sini aku pikir imbalan atas jasa berjasa aku pada dasarnya tidak berguna. Aku berpikir bahwa menjadi saudara junior dari pemimpin sekte akan menjadikan aku pahlawan besar di sekte ini, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa menjadi murid prestise akan membuat aku begitu penting di luar. Dia menjilat bibirnya, dan segera, hatinya mulai berdetak lebih cepat. Aku bisa memilih mitra Daois yang aku inginkan. Semua sumber daya klan mereka siap membantu aku. Akhirnya, aku memiliki harapan nyata untuk hidup selamanya. Terkekeh nakal, matanya mulai bersinar. Sebelumnya, dia khawatir tentang bagaimana menjaga upayanya untuk meramu obat roh tingkat 2. Tapi sekarang, orang-orang pada dasarnya memperebutkan kesempatan untuk memberinya hadiah. Sayang sekali aku tidak bisa menerima semuanya, gumamnya. Tapi kemudian, dia dikejutkan dengan inspirasi. Tunggu sebentar. Mengapa aku tidak bisa menerima semuanya? Bersihkan tenggorokannya, ia memasuki kabinnya untuk beristirahat malam itu, memikirkan sepanjang waktu tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Keesokan paginya subuh, dia melompat dari tempat tidur, gemetar karena kegembiraan. Setelah mendorong membuka gerbang halaman, ia menemukan banyak orang dari berbagai klan pembudidaya menunggunya. Rekan Daois Bai. Salam, rekan Daois Bai. Budakmu yang rendah hati telah datang atas permintaan patriark klan kami untuk memberikan salam resmi. Semua orang mulai berbicara sekaligus, memenuhi udara dengan hiruk pikuk suara. Bai Xiaon menjulurkan dagunya dan menjentikkan lengan bajunya. Baiklah, sudah cukup, katanya, tersenyum begitu lebar hingga matanya menjadi sayatan. Semua orang mendekat. Apapun permintaan kamu, kami bisa membicarakan semuanya. Dengan itu, ia secara acak mengangguk ke arah salah satu klan. Anggota klan yang bertanggung jawab bergegas maju dengan gembira, menyeret beberapa wanita muda bersamanya. Para wanita mendekat, tampak agak gugup. Adapun semua klan yang mengamati lainnya, mereka juga tampak gugup, meskipun untuk alasan yang berbeda, mereka dengan cepat mulai mengirim pesan kembali ke rumah. Hal-hal berlanjut seperti itu untuk klan berikutnya, dan kemudian berikutnya. Satu persatu, sepanjang hari. Bai Xiaon bertemu dengan puluhan dari mereka. Dia tidak memilih salah satu dari putri klan, namun, dia juga tidak menolak siapapun. Dia hanya mengatakan kepada mereka bahwa dia perlu waktu untuk berpikir, dan bahwa masalah itu terlalu berat untuk dipikirkan. Adapun semua, hadiah pengantar, dia tidak menolak satupun. Aku, Bai Xiaon, selalu menangani semua masalah dengan adil dan adil. Menimbang bahwa aku belum memilih klan terhormat mana yang akan bersekutu dalam pernikahan, aku benar-benar tidak dapat menerima hadiahmu. Itulah kata-kata yang akan dia ucapkan kepada setiap klan. Tentu saja, semakin dia berbicara sedemikian rupa, semakin banyak klan pembudidaya bersikeras bahwa dia menerima hadiah mereka. Bahkan, mereka tumbuh lebih sopan. Banyak dari mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa meskipun tidak ada pernikahan yang dihasilkan, mereka masih ingin menjadi teman baik. Baru saat itulah Bai Xiaon dengan enggan menerima hadiah. Meskipun mereka mungkin bodoh, orang-orang dari klan pembudidaya ini tidak bodoh. Mereka tahu bahwa ketika Bai Xiaon mengatakan dia perlu memikirkan masalah ini, dia kemungkinan besar hanya menunggu untuk melihat klan mana yang akan memberikan penawaran terbaik. Tentu saja itu sesuai dengan harapan.
Selain itu, mereka semua takut jika mereka tidak menawarkan hadiah mereka. Bai Xiaon bahkan tidak akan menganggap putri klan mereka sebagai mitra Daoisnya. Hasilnya adalah bahwa pada hari berikutnya, orang banyak tidak menipis sama sekali, dan pada kenyataannya, telah tumbuh lebih banyak. Selain itu, beberapa klan pembudidaya bahkan mengatakan bahwa bahkan jika putri klan mereka tidak bisa menjadi mitra Taois Bai Xiaon, mereka masih bersedia baginya untuk menjadi pelayan untuk menghangatkan tempat tidurnya di malam hari. Selama dia bisa meneruskan garis keturunannya, dan dia mengakui mereka secara formal, itu sudah cukup. Semua klan yang berkunjung terus menawarkan lebih banyak hadiah. Bahkan, itu sampai ke titik di mana Bai Xiaon menjadi sedikit gugup. Akhirnya, dia benar-benar ingin menolak, namun tidak mampu. Baik, kurasa aku akan menerima. Tidak menerima bukan benar-benar pilihan, ya. Selama 7 atau 8 hari berturut-turut, ia terus menerima klan dan menerima hadiah mereka. Setiap pagi saat fajar, dia akan berjalan keluar untuk menemukan banyak orang yang menunggunya. 3 hari lagi berlalu. Ketika fajar menyingsing, Bai Xiaon mendorong membuka gerbang utama, di mana rahangnya terjatuh. Mengejutkan, tidak seorang pun bisa terlihat. Semuanya tenang dan damai. Sejauh mata memandang, daerah itu kosong. Satu-satunya hal yang bisa dilihatnya adalah beberapa burung phoenix berwarna 5, terbang dengan anggun di atas. Phoenix adalah hewan peliharaan kesayangan dari tetua You, dan sering melayang di atas puncak awan harum sekitar subuh. Mereka biasanya terbang bersama dalam satu kawanan, dan sangat cantik. Banyak murid yang iri dengan mereka. Bai Xiaon menggosok matanya dan melihat sekeliling. Berpikir bahwa mungkin dia salah membuka gerbang, dia masuk lagi, menutupnya, dan kemudian mencoba lagi. Namun, hasilnya tetap sama. Apa yang terjadi? Pikirnya, terkejut. Dia dengan cepat pergi mencari Hou Yunfei untuk meminta penjelasan. Hou Yunfei menghela nafas dan menatap Bai Xiaon. Tadi malam, pemimpin sekte mengeluarkan dekrit Dharma. Sebagai kakak lelaki kamu, dia memberitahu klan para kultivator bahwa menurut aturan sekte, kamu tidak dapat menerima mitra Daois dalam 100 tahun ke depan. Karena itu, semua orang tidak punya pilihan selain pergi. Rahang Bai Xiaon terjatuh. Merasa sangat dirugikan, dia berkata, tidak ada lagi penghasilan. Tidak ada lagi pernikahan. Hou Yunfei tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Namun, sesaat kemudian, dia memikirkan sesuatu, dan berkata, Xiaon, seorang teman aku dari Green Crest Peak memberitahu aku bahwa kamu dan Shangguan Tianyo saling memiliki daging sapi. Apakah itu benar? Perlu diketahui bahwa Qianda Jin sama sekali tidak penting. Bagaimanapun kamu memilih untuk berurusan dengannya, sekte itu diam-diam akan setuju. Tetapi hal-hal tidak begitu sederhana ketika datang ke Shangguan Tianyo. Apa maksudmu? Tidak sesederhana itu. Bai Xiaon bertanya. Apakah dia lebih penting daripada aku atau sesuatu? Setelah menjadi anggota sekte Stream Roh selama bertahun-tahun, Bai Xiaon sangat menyadari bagaimana sekte itu mencoba melatih murid-muridnya. Mereka mendorong mereka ke arah kebesaran, melarang konflik yang mematikan, dan mendorong kerjasama dan kompetisi. Aturan sekte mengatur perilaku dasar. Para tetua dari berbagai puncak gunung, serta para penguasa puncak sendiri, memberikan bantuan dan pelatihan. Dan aula kehakiman merupakan ancaman yang mengancam untuk mencegah perilaku buruk. Sekte ini pada dasarnya memiliki semua aspek di bawah kendali. Tentu saja, mengingat bahwa antara Ban Utara dan Selatan sekte Stream Roh memiliki beberapa ratus ribu murid, jelas mustahil untuk mengatur segalanya secara mikro. Murid-murid akan mengalami konflik dan perkelahian, dan sikap tidak pantas tertentu tidak mungkin bisa dikendalikan. Namun, imbalan dan hukuman yang berlaku jelas, dan siapapun yang melanggarnya akan benar-benar ditangani. Bai Xiaon telah melakukan layanan yang luar biasa untuk sekte itu, memiliki keterampilan yang mendalam dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, dan dapat melepaskan kehebatan pertempuran yang luar biasa. Sekte itu secara alami menyadari hal itu, dan sangat menghargainya. Tentu saja, mereka tidak melayani setiap keinginannya seperti pelayan. Jika orang menghina atau memprovokasi dia, mereka tidak akan melompat untuk melindunginya. Tidak ada murid yang menikmati perlakuan seperti itu, baik Shangguan Tianyo maupun Bai Xiaon. Karena itu, Bai Xiaon berkeyakinan bahwa Shangguan Tianyo, seorang terpilih, arogan yang dipilih oleh murid sekte luar lainnya sejauh memanggil tuan muda, masih tidak layak mendapatkan perhatiannya sendiri. Setelah berpikir sejenak, Hou Yunfei menjawab, matanya bersinar ketika dia memberitahu Bai Xiaon semua yang dia tahu. Di Shangguan Tianyo memiliki ambisi besar. Dia berharap bahwa suatu hari dia akan dapat memasuki legasi echelon yang legendaris. Karena itu, ia terus menekan basis budidayanya, membuatnya tetap berada di antara sekte luar dan dalam.
Ketika persidangan berikutnya dengan api untuk terpilih dari Ban Utara dan Selatan datang, ia ingin mengambil tempat pertama dan memasuki sekte batin di bagian atas. Itu akan memberinya kesempatan untuk memasuki Legacy Echelon. Kalau bukan karena itu, ia sudah lama mengajukan permohonan uji coba biasa dengan api untuk memasuki sekte batin. Bagaimanapun, siapapun yang mencapai tingkat ke-8 Ki kondensasi dapat melakukannya. Terkejut, Bai Xiaon bertanya, kenapa semua orang ingin masuk ke Legacy Echelon? Su Baochai memberitahu aku bahwa Yao Xinqi, Lu Tianlei, dan semua orang ingin. Anggota Legacy Echelon memiliki status yang mirip dengan murid-murid prestige. Namun, itu adalah cabang yang berbeda di dalam Spirit Stream Sect. Kamu lihat, sekte stream roh berbeda dari sekte lain. Kami memiliki dua cabang, yang satu berfokus untuk melindungi sekte, dan yang lain berfokus pada peningkatan kemuliaan dan kekuatannya. Semua orang dari para pelayan ke para murid di tingkat ketiga Ki kondensasi disatukan dalam satu kelompok yang lebih rendah. Mereka dari tingkat keempat hingga ke-8 Ki kondensasi merupakan sekte luar. Pada tingkat ke-8, kamu dapat mengajukan permohonan uji coba dengan api untuk memasuki sekte batin. Jika kamu bisa mencapai yayasan pendirian, maka kamu bisa menjadi tetua yayasan pendirian, dan mungkin bahkan seorang dewa puncak. Setelah 2 siklus 60 tahun berlalu, jika kamu menerobos ke tingkat inti emas, maka kamu bisa menjadi Prime Elder yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola sekte tersebut. Itu adalah cabang pertama. Cabang kedua adalah Legacy Echelon. Hanya ada satu cara untuk masuk, dan itu adalah untuk menembus ke tingkat Gold Core sebelum 2 siklus 60 tahun berlalu. Mulai saat itu, kamu akan menjadi alat untuk memastikan bahwa sekte kami mendapatkan posisi yang lebih besar di dunia budidaya, yang diperolehnya, sumber daya dan kekayaan yang bahkan lebih kuat. Siapapun yang mengambil tempat pertama dalam pertempuran terpilih akan sejalan untuk memasuki Legacy Echelon. Aku tidak begitu yakin tentang detail pastinya, tetapi aku tahu ada aturan tentang semuanya. Satu-satunya adalah, mencapai level Gold Core sebelum 2 siklus 60 tahun berlalu sangat sulit. Dari anggota generasi sebelumnya, satu-satunya orang yang bahkan mendekati adalah Peak Lord Li Qingho. Itu sebabnya sekte itu sangat menyukainya. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar penjelasan tentang Echelon Legacy, yang juga memberinya pemahaman yang lebih jelas tentang sekte itu sendiri. Segera, dia pergi, dan ketika dia pergi, dia terus merenungkan masalah ini. Legacy Echelon Chapter 73. Menghela nafas, Bai Xiaon meninggalkan kediaman Hou Yunfei dan kembali ke halamannya sendiri. Dia menatap langit, lalu berkeliling di pemandangan sekitarnya, dan berpikir tentang klan pembudidaya. Menurut pendapatnya, pemimpin sekte saudara kakaknya telah bertindak sedikit mendominasi. Namun, meskipun sekarang tidak mungkin untuk mengumpulkan hadiah lagi, setidaknya tidak perlu mengembalikan yang sudah dia ambil. Ya, itu bukan salahku. Ini adalah kesalahan dari keputusan Dharmich dari pemimpin sekte Brother Sekte. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaon merasa sedikit lebih baik. Setelah mengatur semua hadiah, ia pergi ke pasar untuk membeli sejumlah besar bahan tanaman obat untuk obat-obatan roh tingkat 2. Kemudian, ia kembali ke pavilion pembuatan obat untuk melanjutkan pekerjaan kultivasi dan meramu. Yang sebenarnya adalah bahwa pada awalnya, Zheng Yuandong tidak ingin terlibat dalam masalah ini dengan Bai Xiaon dan klan pembudidaya. Namun, acara tersebut berlangsung dengan cara yang mengejutkan. 9 murid prestige sebelumnya semuanya telah diberikan gelar mereka secara anumerta, setelah terbunuh dalam pertempuran. Selanjutnya, mereka semua adalah anggota dari berbagai klan pembudidaya lainnya. Meskipun tidak ada dari mereka yang pernah memiliki keturunan langsung, mereka semua memiliki kerabat di antara berbagai klan mereka. Karena itu, tidak ada masalah yang pernah muncul, dan klan mereka dengan lancar berubah menjadi klan prestige. Tentu saja, sekte ini sangat dihargai dan juga melindungi klan semacam itu. Tapi sekarang, Bai Xiaon adalah murid prestige yang hidup, status yang menakutkan untuk sedikitnya. Pada awalnya, itu tidak jelas, dan waktu berlalu begitu saja. Zheng Yuandong dan banyak lainnya tidak pernah berpikir banyak tentang apa artinya memiliki keturunan prestige yang hidup di tengah-tengah mereka, dan betapa menariknya orang seperti itu pada klan para petani. Tapi kemudian, klan pembudidaya mulai muncul dalam jumlah besar. Pada awalnya, Zheng Yuandong hanya mengamati kejadian itu. Sejauh yang dia ketahui, tidak masalah klan mana yang dipilih Bai Xiaon. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dengan semua kompetisi, klan akan berusaha keras menawarkan anak perempuan klan mereka sebagai pelayan, hanya untuk mendapatkan seseorang dengan garis keturunan Bai Xiaon. Zhao Yuandong hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Bai Xiaon menyerah pada godaan. Jika itu terjadi,
tidak akan lama sebelum dia bisa menjadi ayah bagi ratusan keturunan. Menurut aturan klan, semua keturunan generasi pertama dari murid prestige secara otomatis diizinkan untuk memasuki sekte dalam, dan akan menerima perawatan dan pelatihan khusus. Selanjutnya, setelah keturunan itu mulai menyebar, akan ada ratusan cabang klan prestige. Dalam beberapa ratus tahun, seluruh sekte stream roh akan diisi dengan bayi klan. Hasil akhirnya akan sangat buruk. Selain semua itu, selama Bai Xiaon tetap hidup, yang harus dilakukan adalah terus menjadi bapak keturunan, dan masalah ini tidak akan pernah berakhir. Dia akan menjadi mimpi buruk bagi sekte itu. Karena pertimbangan seperti itu, Zheng Yuandong mengadakan pertemuan darurat dengan para sesepuh sekte, termasuk para sesepuh utama. Keputusan bersama mereka adalah Bai Xiaon tidak bisa menerima pasangan Daois selama 100 tahun. Meskipun agak sombong, Zheng Yuandong merasa bahwa tidak ada pilihan lain. Dia tidak ingin mempertaruhkan segalanya pada kemampuan Bai Xiaon untuk menahan godaan. Dia hanya bisa berharap bahwa setelah 100 tahun, Bai Xiaon akan tumbuh dewasa dan sedikit lebih dewasa. Waktu berlalu. Segera, 1 tahun telah berlalu. Selama waktu itu, rasanya seolah-olah Bai Xiaon hilang dari tepi selatan. Hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Dia menghabiskan seluruh waktunya meramu obat-obatan dan berlatih kultivasi. Dia jarang meninggalkan Medicine Concocting Pavilion, tempat dia bekerja keras untuk memproduksi obat roh tingkat 2. Basis kultivasinya juga perlahan membuat kemajuan. Segera, dia berada di tengah-tengah tingkat ke-7 Qi kondensasi. Selain itu, ia menyelesaikan satu masalah demi satu masalah dalam meramu obat roh tingkat 2. Yang benar adalah bahwa sebagian besar apoteker pekerja harian lain di tingkatnya akan sudah lama meramu obat-obatan tingkat 2. Tapi Bai Xiaon keras kepala, dan menolak untuk mulai meramu batch lain tanpa terlebih dahulu menyelesaikan setiap masalah yang dia temukan di batch sebelumnya. Akhirnya, setelah 1 tahun penuh, dia akhirnya yakin bahwa dia telah menyelesaikan semua masalah tentang ramuan obat roh tingkat 2. Dengan semua masalah yang hilang, ia mulai lagi batch. Pil Violet Key Spirit Ascension. Serunya, mata merah. Mereka adalah pil obat tingkat 2 yang cocok untuk tingkat ke-8 Qi kondensasi dan di bawahnya. Mengikuti resepnya dengan tepat, ia memilih berbagai jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan, mengaturnya dengan hati-hati, dan kemudian mulai memasukkannya ke dalam tungku pil. Setelah dengan hati-hati menyesuaikan Earth Flame, ia terus mengawasi tungku pil, sesekali menyesuaikan energi spiritual yang ia makan di dalam. Setelah 6 jam berlalu, tungku pil tiba-tiba mulai bergetar. Aroma obat yang kuat melayang keluar, dan mata Bai Xiaon mulai bersinar terang. Bersandar ke tungku pil, ia menamparnya di samping, di mana 3 pil obat merah terbang keluar. Itu berhasil. Serunya dengan bersemangat. Meraih ketiga pil itu, dia melihat mereka. Tapi kemudian, matanya membelalak. Tunggu sebentar. Ada yang tidak beres. Menurut deskripsi, pil Violet Key Spirit Ascension seharusnya berwarna ungu. Kenapa yang ini merah? Setelah menggaruk kepalanya sejenak, dia mengangkat pil ke hidungnya dan menghirup dalam-dalam. Aroma obat kuat, dan mengandung banyak energi spiritual. Namun, baunya agak aneh, dan mengingat warnanya salah, ia tidak berani mengkonsumsinya. Duduk di sana dengan penuh pertimbangan, dia memikirkan kembali berbagai langkah yang telah dia ambil selama proses meramu. 2 jam kemudian, matanya terbuka, dan dia tertawa getir. Aku terlalu banyak memberi serbuk sari bunga supragata. Itu menodai sisa bahan tanaman obat, menghasilkan efek samping yang aneh ini. Dengan itu, ia meletakkan 3 pil obat merah ke samping, dan sekali lagi mulai mengarang. Kali ini, ketika tungku pil mulai bergetar, dan aroma obat menyebar, 1 pil obat ungu terbang keluar. Setelah memeriksanya dengan cermat, ekspresi kepuasan mendalam muncul di wajah Bai Xiaon. Dia dengan cepat memulai batch lain. Pada hari-hari berikutnya, ia terus memproduksi lebih banyak, hingga ia memiliki beberapa lusin pil kenaikan roh Violet Key. Setelah selesai, dia duduk di samping, kelelahan. Setelah istirahat, dia membuat pil merah dan memandanginya dengan ragu-ragu. Sejauh menyangkut dirinya, masing-masing dan setiap pil yang baru saja diraciknya sangat berharga, dan lebih jauh lagi, ketika datang ke bahan-bahan, ia sudah mulai kehabisan. Menurut instruksi meramu, selama pil terbentuk, itu dianggap sebagai keberhasilan. Pil Violet Key Spirit Ascension merah ini memiliki terlalu banyak serbuk sari bunga supragata, yang menyebabkan warnanya berubah. Namun, semua itu berarti bahwa mereka akan kehilangan beberapa keefektifan. Setelah beberapa saat ragu, dia menampar tasnya untuk menghasilkan jarum bambu hijau.
Itu adalah barang yang dia peroleh dari sekte itu untuk digunakan dalam ramu obat-obatan, yang dapat digunakan untuk membuat penilaian umum apakah pil obat yang diberikan beracun atau tidak. Setelah dengan hati-hati memasukkan jarum ke salah satu pil obat merah, dia menunggu sebentar, lalu menariknya kembali. Jarum bambu terlihat persis sama seperti sebelumnya, bukan hitam. Tidak beracun, katanya sambil menghela nafas lega. Namun, karena hati-hati, ia masih memilih untuk tidak mengkonsumsi pil merah. Sebagai gantinya, dia memegang mereka di tangan ketika meninggalkan paviliun pembuatan obat. Di luar di udara fajar, dia mulai berjalan menyusuri salah satu jalan kecil yang menembus sekte. Di atas, dia bisa melihat sekawanan burung phoenix 5 warna meluncur dengan anggun di udara, sesekali membuat teriakan menusuk yang bergema keluar. Mengabaikan burung phoenix, dia menuju ke salah satu peternakan ayam ekor roh lokal, di mana dia memperoleh seekor ayam ekor roh. Setelah kembali ke halamannya, dia meletakkan ayam itu dan kemudian melemparkan salah satu pil obat merah di depannya. Ayam ekor roh awalnya duduk di sana tanpa agak lelah. Tapi kemudian ia melihat pil obat merah. Sebuah tremor berlari melalui itu, dan tiba-tiba melompat berdiri, bergegas ke depan dan mematu ke arah pil. Namun, pada saat yang tepat inilah tangisan yang sangat kuat terdengar dari atas. Kemudian, angin kencang berhembus, dan sebelum ayam ekor roh bisa mencapai pil, itu meledak dari kakinya. Sedikit ketakutan, Bai Xiaon melompat mundur. Pada saat yang sama, 5 burung phoenix berwarna mendekat dari atas, mata terbelalak, bertarung di antara mereka sendiri sepanjang jalan. Akhirnya, salah satu yang terkuat di antara kelompok itu, seorang laki-laki, berhasil mendorong teman-temannya, lalu ia mengambil pil obat dan menelannya. Melihat dengan jijik pada ayam roh ekor yang telah tertiup ke samping, burung phoenix kemudian terbang dengan anggun ke udara. Bai Xiaon tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Dengan mata terbelalak, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton ketika phoenix naik ke atas. Namun, setelah terbang hanya dalam waktu singkat, phoenix yang elegan mulai bergetar, dan kemudian meraung panjang. Matanya menjadi merah padam karena penuh dengan pembuluh darah. Semua bulunya tiba-tiba berdiri tegak, membuatnya tampak seperti bola api yang hendak meledak. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa otot-otot phoenix jantan yang kuat mulai membengkak dan beriak. Suara pecah terdengar saat seluruh phoenix tumbuh lebih besar. Yang paling menonjol dari semuanya adalah bagaimana area berbulu di antara kedua kakinya tiba-tiba membuncit dengan sesuatu yang keras dan seperti batang. Ekspresi yang sangat aneh dapat terlihat pada wajah phoenix jantan ketika dia melihat sekeliling pada phoenix lain. Burung phoenix lain bergetar, dan hampir berserakan, ketika burung phoenix jantan menyerang dengan marah ke arah mereka. Selanjutnya, jeritan sengsara mulai berdering. Bai Xiaon berdiri di sana di halamannya, menatap kaget ketika burung phoenix jantan yang menggembung, melanggar semua burung phoenix lainnya. Beberapa saat kemudian, tanpa ikatan, si phoenix berbalik ke arahnya, matanya menyala merah seperti sebelumnya, seluruh tubuhnya tampak penuh dengan nyala api. Ketakutan, Bai Xiaon melarikan diri, nyaris tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Syukurlah, phoenix itu benar-benar menargetkan, bukan dia, tetapi ayam roh ekor. Segera setelah itu, ia menyaksikan burung phoenix laki-laki terbang kembali ke puncak gunung, berteriak keras sepanjang jalan. Baru setelah itu Bai Xiaon menyeka keringat di keningnya. Cukup menakutkan, pikirnya, menatap ke bawah pada 2 pil obat yang tersisa yang dipegangnya. Pil obat macam apa ini? Jantungnya mulai berdebar ketika dia menyadari bahwa itu pasti sejenis afrodisiak. Jelas, mereka juga sangat efektif. Hari itu adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh para murid dari Fragrant Cloud Peak. Semua burung di gunung, apapun jenisnya, dirusak oleh burung phoenix kesal tetua Yao. Murid yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan ketika satu burung demi burung mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Meskipun burung-burung berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, tidak satu pun dari mereka yang cocok untuk phoenix tetua Yao. Tidak ada yang berhasil melarikan diri. Phoenix yang jahat bahkan tidak menyisihkan ayam ekor roh, apalagi burung-burung lain yang dibesarkan oleh tetua Yao. Apapun di gunung dengan sayap, mengalami mimpi buruk yang hidup hari itu. Semua murid berbicara tentang masalah ini, dan hati mereka bergetar. Segera, kabar menyebar ke Violet Cauldron Peak dan Green Crest Peak. Beberapa orang bahkan datang untuk melihat peristiwa ajaib yang terjadi untuk diri mereka sendiri. Apakah kamu mendengar itu di Fragrant Cloud Peak? Salah satu burung phoenix tetua Yao menjadi gila. Itu mulai menerkam burung apapun yang dilihatnya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Apa phoenix buas? Itu bahkan tidak mengampuni burung gagak yang lewat.
Hanya apa yang Tetua Yao lakukan, ya? Bagaimana dia bisa membiarkan Phoenix-nya bertindak seperti itu? Itu benar-benar menyebalkan. Kamu tahu, Phoenix itu tampak sangat bersemangat. Burung itu menerkam beberapa burung itu berulang-ulang. Itu brutal. Ketika Bai Xiaon mendengar pembicaraan di sekitar sekte, dia mulai bergetar, dan bahkan merasa sedikit bersalah. Itu bukan salahku, katanya pada dirinya sendiri. Ini benar-benar bukan salahku. Aku mencoba memberikan pil itu ke ayam roh ekor. Phoenix itu mencurinya. Merasa bersalah, dia bergegas kembali ke paviliun peramu obat-obatan. Setelah beberapa pemikiran, ia sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin ada orang yang tahu apa yang terjadi. Di sana, ia duduk di paviliun peramu obat-obatan, mendesah saat mengeluarkan 2 pil obat merah yang tersisa, yang kemudian dilihatnya dengan serius. Pil obat ini sebenarnya sangat kuat. Mungkin aku bisa menggunakannya sebagai kartu truf dalam pertarungan. Jika aku bertemu dengan beberapa binatang buas di masa depan, aku tidak perlu takut. Ya, jika aku ingin menggunakannya sebagai kartu truf, maka aku lebih baik membuat pil lain yang bisa menghasut hasrat intens pada wanita. Keduanya dapat saling melengkapi. Bai Xiaon bisa membayangkan bagaimana 2 pil semacam itu bisa bekerja sama. Jika dia menemukan beberapa binatang berbahaya di masa depan, dia hanya akan melemparkan pil ke satu arah dan kemudian lari ke arah yang lain. Itu adalah prospek yang menggairahkan, tetapi sisi buruknya adalah dia tidak memiliki formula obat untuk diolah. Setelah merenungkan masalah ini sebentar, dan mempertimbangkan semua jenis tanaman dan vegetasi yang ia ketahui, ia secara mental menyiapkan formula obatnya sendiri. Tentang waktu Bai Xiaon mempertimbangkan cara membuat formula obatnya sendiri, Tetua Yao kembali ke kediamannya di puncak Fragrant Cloud Peak. Di sana, dia menatap Phoenix yang rusak dan lesu, lalu memalingkan kepalanya untuk melihat burung Phoenix jantan di kejauhan, menerkam seekor ayam ekor roh. Jeritan sengsara kemudian mulai berdering. Pikiran Tetua Yao hampir meledak. Dengan gemetar, dia berdiri di sana dengan perasaan seolah-olah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Marah, dia berteriak, siapa yang melakukan ini?" Chapter 74. Suara Tetua Yao memenuhi keseluruhan Fragrant Cloud Peak, bergema ke segala arah. Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah murid yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka mendengar kata-katanya. Bagaimanapun, peristiwa hari itu telah mengguncang semua orang. Para tetua lainnya di Fragrant Cloud Peak juga dikejutkan oleh peristiwa mengerikan. Phoenix jantan adalah salah satu peliharaan kesayangan Tetua Yao, dan karenanya, tidak ada yang mau mendekatinya. Jika binatang buas yang gila itu secara tidak sengaja terluka, Tetua Yao pasti akan marah. Yang paling penting, Tetua Yao adalah satu-satunya orang di Fragrant Cloud Peak yang menikmati memelihara burung-burung yang bagus, dan mempertimbangkan itu adalah urusan pribadinya, tidak ada yang mau ikut campur. Adapun ayam ekor semangat, Li Qinghou sedang pergi, dan muridnya Yao Xinqi memiliki sedikit kekuatan untuk melakukan apapun. Selain itu, Phoenix jantan sangat kuat, meninggalkan Yao Xinqi tanpa pilihan selain untuk mengamati dari jauh. Wajahnya memerah, bahkan tidak berani melangkah maju. Ketika Tetua Yao melihat apa yang terjadi, dia tidak bisa berhenti gemetaran. Jantungnya berdenyut ketika dia menyaksikan burung Phoenix yang berteriak-teriak, dan ketika dia melihat sekeliling burung-burung yang putus asa dan lesu, dia ingin menangis, namun tidak dapat menemukan air mata. Mempertimbangkan keterampilan Tetua Yao dalam dawa obat-obatan, dia bisa melihat sekilas bahwa seseorang telah memberi semacam obat kepada Phoenix. Aku pasti akan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab untuk ini. Sementara itu, Bai Xiaon berada di tempat kerjanya di paviliun pembuatan obat. Meskipun dia sebagian besar terputus dari suara-suara di luar, raungan kemarahan Tetua Yao mencapai telinganya, dan hatinya bergetar. Kemudian ekspresi marah muncul di wajahnya ketika dia merenungkan bagaimana dia benar-benar dituduh tidak adil. Dia hanya bisa berharap bahwa tidak mungkin untuk menghubungkan masalah ini dengannya, dan bahwa Tetua Yao tidak akan mengejarnya. Sambil merengut, ia mulai mengingat langkah-langkah tepat yang telah ia lalui untuk membuat pil afrodisiak, dan mulai merenungkan bagaimana membuatnya menjadi lebih efektif. Setelah beberapa hari belajar dan merenung, ia pergi beberapa kali untuk membeli tanaman obat, dan bahkan menghabiskan beberapa poin manfaat untuk memperoleh beberapa bahan langka lainnya. Akhirnya, dia kembali ke paviliun pembuatan obat untuk mencoba meramu pil. Segera, ledakan mulai berdering. Dalam beberapa hal, memang benar bahwa Bai Xiaon telah menciptakan formula obatnya sendiri di persidangan dengan api untuk menjadi apoteker pekerja harian. Namun, itu lebih merupakan situasi pencerahan dan penyesuaian pada formula yang ada.
Itu berbeda dari situasi saat ini, di mana benar-benar menciptakan sesuatu yang baru. Tingkat kesulitan bahkan tidak bisa dibandingkan. Bahkan, berdasarkan keterampilan Bai Xiaon dalam Dao of Medicine pada saat dipromosikan menjadi apoteker pekerja harian, dia tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti ini. Tetapi sekarang, setelah 1 tahun pengalaman dan penelitian lebih lanjut tentang Dao pengobatan, dia lebih dari siap untuk melakukan upaya seperti itu. Meskipun ia tidak sepenuhnya mahir, ia sudah mulai berjalan di jalan yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh apoteker pekerja harian lainnya. Itu adalah jalan yang hanya bisa dipahami oleh para ahli farmasi utama. Waktu berlalu. Setengah bulan kemudian, Bai Xiaon masih berada di paviliun pembuatan obat, tenggelam dalam upayanya untuk membuat formula obat. Setelah berbagai upaya, ia mulai membentuk idenya menjadi satu konsep ringkas. Bahkan ketika dia dengan penuh semangat mulai meramu kumpulan lain, Tetua Yao berdiri di atas Fragrant Cloud Peak, ekspresi sedih di wajahnya ketika dia memberi pil obat kepada burung phoenix yang lemah dan lesu. Santai dan pulih, katanya. Semua hal yang kamu lakukan tidak sesuai dengan keinginanmu yang sebenarnya. Tidak ada yang salah kamu. Tunggu saja sampai kamu pulih, dan aku akan membawa kamu untuk menemukan orang yang memberi pil itu kepada kamu. Aku tidak peduli siapa itu, aku akan memastikan bahwa ia membayar harganya. Sinar brutal muncul di mata Tetua Yao. Selama setengah bulan terakhir, ia telah melakukan investigasi menyeluruh tentang puncak awan harum, dan bahkan telah melakukan penyelidikan di puncak gunung lainnya di tepi selatan. Sayangnya, dia tidak menemukan satu petunjuk pun. Satu-satunya pilihan yang dia miliki selanjutnya adalah menunggu sampai burung phoenix pulih, dan kemudian membawanya untuk mencari pelakunya. Selama penyelidikan, ia datang untuk menemukan bahwa Fragrant Cloud Peak telah menjadi tempat yang dihindari burung bersayap seperti wabah. Karena peristiwa tragis yang terjadi setengah bulan sebelumnya, seolah-olah udara di atas gunung dipenuhi dengan aroma yang mengejutkan. Burung manapun yang menciumnya tidak akan berani mendekat. Bahkan ayam ekor roh menghabiskan hari-hari mereka gemetar dan takut keluar dari pikiran mereka. Murid-murid yang merawat ayam hanya bisa merengut sedih, tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Saat masalah ini merebak, serangkaian rumor mulai menyebar. Apakah kamu ingat apa yang terjadi dengan burung-burung itu beberapa minggu yang lalu? Aku mendengar bahwa burung yang dimaksud memakan sebagian dari obat Tetua Yao. Karena itulah ia berubah begitu tiba-tiba. Satu-satunya hal yang aku tidak mengerti adalah bahwa Tetua Yao masih sangat muda. Kenapa dia meramu obat seperti itu? SSST, tahan suaramu. Apakah kamu tahu mengapa Tetua Yao suka memelihara burung? Ada rahasia yang sangat tragis yang terlibat. Yang benar adalah bahwa sepanjang hidupnya, Tetua Yao tidak pernah memiliki pasangan Daois. Ahem, kamu tahu apa yang kumaksud, kan? Surga. Bagaimana gila? Mungkinkah itu karena burung itu tidak bisa menerima lagi siksaan Tetua Yao, akhirnya menjadi gila? Semakin banyak desas-desus menyebar, semakin berlebihan mereka. Akhirnya, semua murid di Fragrant Cloud Peak menyebarkan mereka. Ketika setiap orang menyampaikan berita, mereka tidak dapat membantu tetapi menambahkan rincian dari imajinasi mereka sendiri, sampai versi cerita yang tak terhitung jumlahnya dapat didengar. Ketika Tetua Yao mengetahui hal itu, dia menjadi sangat marah sampai hampir batuk seteguk darah. Dia berniat untuk mengakhiri rumor, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba menjelaskan sesuatu kepada orang-orang, mereka hanya akan memandangnya dengan aneh. Meskipun mereka dengan cepat memasang ekspresi hormat di wajah mereka, penjelasannya tidak ada gunanya, dan desas-desus terus terbang. Setengah bulan lagi berlalu. Suatu hari, Tetua Yao muncul, penuh dengan aura pembunuh, ekspresinya luar biasa ganas. Gelombang tangannya mengirim burung phoenix jantan pulih-pulih. Anehnya, itu sama besarnya dengan sebelumnya, dan sebenarnya sedikit lebih kuat. Jelas, itu benar-benar diuntungkan dari bencana sebelumnya. Ketika Tetua Yao melihat itu, dia merasa sedikit lebih baik. Namun, kemarahan di hatinya masih membutuhkan jalan keluar. Dia telah melihat ketakutan di mata banyak murid di sekte selama sebulan terakhir. Bahkan anggota generasinya sendiri membersihkan tenggorokan mereka di hadapannya, dan mengenakan ekspresi aneh di wajah mereka. Dan kemudian ada desas-desus, yang membuatnya marah. Akhirnya, dia bisa membawa Phoenix-nya ke tempat terbuka. Temukan aku orang yang memberi obat itu, katanya dengan gigi terkatup. Phoenix mengeluarkan teriakan menusuk saat terbang ke udara. Tetua Yao mengikuti, aura pembunuhannya semakin kuat. Cukup banyak murid di Fragrant Cloud Peak yang memperhatikan kejadian ini, dan beberapa dari mereka bahkan mulai mengikuti dari kejauhan. Segera, jelas bahwa Phoenix jantan terbang ke arah kediaman Bai Xiaon. Ketika tiba,
ia mulai terbang berputar-putar di atas. Kemudian itu berbalik dan melirik Tetua You, tampak sangat difitnah saat mengeluarkan panggilan rengekan. Tampaknya, ia memberitahu Tetua You bahwa ini adalah tempat di mana ia mengonsumsi pil obat. Ketika para murid yang mengikuti melihat apa yang terjadi, mata mereka membelalak. Tetapi kemudian mereka menyadari milik siapa kediaman itu, dan mereka mengerjap dengan aneh. Itu terlihat seperti tempat tinggal sekte Paman Bai. Ya, itu pasti sekte Paman Bai. Jika masalah ini disalahkan pada orang lain, aku mungkin tidak percaya. Tapi mengingat kita berbicara tentang sekte Paman Bai, itu benar-benar masuk akal. Tetua You berdiri di sana di udara, gemetar, matanya merah. Mengertakkan giginya, dia menggeram, Bai Xiaon. Sekarang setelah menemukan pelakunya, ia memindai area itu dengan perasaan ilahi. Setelah menemukan bahwa kediaman itu kosong, ia melambaikan tangan kanannya, menghasilkan slip giok yang, berdasarkan otoritasnya di sekte, dapat melacak Bai Xiaon dimanapun ia berada. Segera, ia menemukan bahwa Bai Xiaon berada di paviliun pembuatan obat. Biasanya, Tetua You adalah orang yang tenang, tetapi saat ini wajahnya terpelintir dengan kemarahan yang ganas ketika dia memimpin Phoenix-nya ke paviliun pramu obat-obatan. Para murid di sekitar Fragrant Cloud Peak mulai bersemangat. Mereka mulai mengirim pesan kepada teman-teman mereka, dan tak lama kemudian tersebar kabar di seluruh gunung. Percepat! Pelakunya yang membuat burung itu gila telah ditemukan. Sekte Paman Bai melakukannya. Murid yang tak terhitung jumlahnya, bahkan beberapa dari sekte batin, semua mendengar berita itu. Dengan gemetar kegembiraan, mereka bergegas keluar untuk melihat apa yang bisa mereka lihat. Perasaan siksaan yang mereka alami karena Bai Xiaon sekarang berubah menjadi antisipasi. Bahkan, semakin banyak siksaan yang mereka alami, semakin bersemangat mereka sekarang. Chen Xiang bergegas, tampak senang. Zhao Yiduo berlari keluar pada waktu yang bersamaan. Keduanya saling bertukar pandang, dan kemudian berlari ke arah Bai Xiaon secepat mungkin. Di antara kerumunan ada seorang pria kekar, yang pipinya basah oleh air mata. Itu tidak lain adalah Lord Wolf yang memproklamirkan diri, Liu Ergo. Sambil melemparkan kepalanya ke belakang, dia meraung, penghakiman datang. Bahkan ketika semua Fragrant Cloud Peak dilemparkan ke keributan, Bai Xiaon ada di sana di Medicine Concocting Pavilion, menatap penuh semangat ke tungku pil di depannya. Itu bergetar, dan aroma obat yang kuat melayang keluar darinya ketika beberapa pil obat putih muncul. Pil-pil ini saat ini tidak memiliki nama, dan tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Bahkan, jika kamu mendorongnya terlalu keras, mereka akan runtuh menjadi debu. Mereka hanya menggunakan satu kali, untuk membuat hewan jantan sangat menarik bagi siapapun yang mengonsumsi pil. Bai Xiaon telah mengisinya dengan beberapa stimulan kuat, dan bahkan kesulitan mendapatkan beberapa bahan makhluk roh dari tepi utara. Biayanya tinggi, tetapi ia berhasil. Pil-pil itu tidak lemah dengan cara apapun. Meskipun Bai Xiaon tidak yakin seberapa kuat mereka, dia bisa menebak, dan yakin bahwa mereka sama sekali tidak inferior. Sebenarnya, untuk memastikan bahwa mereka sekuat mungkin, dia bahkan melakukan peningkatan roh pada semua bahan sebelum menggunakannya. Wajahnya cerah dengan antisipasi, dia menatap pil obat putih, mencoba membayangkan hasil menggunakan pil dalam konser dengan pil afrodisiak. Dia tidak bisa menahan tawa. Ini akan menjadi pil feromone. Boleh juga. Dan yang merah dari sebelumnya adalah pil afrodisiak. Setelah berpikir lebih lama, dia melakukan peningkatan roh 3 kali lipat pada mereka semua. Dalam waktu singkat, pil obat berubah total. Mereka bukan lagi kelas rendah, melainkan kelas superior. Adapun khasiat obat mereka. Mata Bai Xiaon bersinar pada pemikiran itu. HMPH. Sekarang tidak masalah jenis binatang apa yang aku hadapi. Mulai sekarang, ketika aku katakan melompat, mereka akan melompat. Batu kering, dia menyingkirkan pil obat. Merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, dia baru saja akan pergi keluar dan berjalan-jalan ketika dia mendengar raungan marah bergema dari langit. Bai Xiaon. Chapter 75. Deru amarah yang mengejutkan menyebabkan bahkan pohon-pohon di daerah itu bergetar. Daun jatuh, untuk dijemput oleh angin yang mengamuk yang menyapu mereka ke sana kemari. Ketika Bai Xiaon mendengar tangisan yang marah, dia sangat takut sehingga dia hampir melompat ke udara. Dia mendongak dan melihat Tetua You yang berambut putih melayang-layang di atas, urat-urat menonjol di seluruh leher dan wajahnya. Tetua You tampak seperti binatang buas, dan pada kenyataannya,
Sebenarnya terlihat sangat mirip dengan cara yang dimiliki Phoenix sebulan lalu. Bai Xiaon, kaulah yang membahayakan Phoenix aku. Pada hari ini, bahkan jika Li Qinghou mencoba mengganggu, aku akan mengajari kamu pelajaran yang keras dan pahit. Dengan raungan gemuruh yang lain, ia mengulurkan tangan kanannya dan membuat gerakan menggenggam kejam ke arah Bai Xiaon. Sikap itu menyebabkan udara di sekitar Bai Xiaon mulai mengeras. Bai Xiaon gemetar dalam hati dan menjerit kesedihan. Cahaya perak muncul dari kulitnya, dan pada saat yang sama, cahaya putih muncul lebih jauh saat dia mengaktifkan Divine Grand Shield. Dari kejauhan, itu hampir tampak seperti kulit telur. Dia mencoba membunuhku. Dia berusaha membunuhku. Segera setelah cahaya menyelimutinya, dia mengabaikan tekanan yang menghancurkan dari Tetua You dan tanpa ragu melesat dengan kecepatan setinggi mungkin. Gumam Tetua You. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, mengingat dia berada di tahap awal Foundation, bahkan sebagian kecil dari kekuatannya seharusnya sudah cukup untuk mencegah pembudidaya Qi Kondensation melepaskan diri. Melihat Bai Xiaon yang dililit cahaya melarikan diri ke kejauhan, dia meraung, "Bai Xiaon, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa kamu keluar untuk melukaiku bahkan ketika kamu kembali ke oven? Aku tahu bahwa akar ginseng yang dimaksudkan untuk sup aku dimakan oleh kamu, sampai ke akar semangat. Aku juga tahu bahwa itu adalah ide kamu untuk membuat mangkuk lebih dangkal. Dan sekarang kamu pergi dan memberi obat ke Phoenix aku. Pada hari ini juga, aku akan memastikan bahwa kamu memahami konsekuensi parah dari menimbulkan masalah di sekte kami." Dengan itu ia mengejar. Yang benar adalah bahwa semua tetua di sekte tahu tentang hal-hal yang terjadi di oven. "Kamu tidak bisa menyalahkanku." Bai Xiaon menjerit dengan sedih. "Burungmu itu mencuri pil obatku. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan itu." Melihat ke belakang dari bahunya, dia melihat Tetua You yang terlalu agresif, basis kultivasinya yang tak terduga. Bai Xiaon segera mendorong ke depan dengan kecepatan sebanyak mungkin, seolah-olah hidupnya tergantung padanya, dengan cepat berubah menjadi tidak lebih dari serangkaian gambar. Di udara, Phoenix jantan mendengar kata-kata Bai Xiaon, dan bulunya segera berdiri. Membiarkan pertengkaran yang menyedihkan, dia mengarahkan sayapnya ke Bai Xiaon, dan jika dia bisa berbicara, dia jelas akan menangis histeris kepada semua orang yang hadir bahwa Bai Xiaon yang telah memberinya obat. Dia pastinya belum mencurinya. "Kakakmu." Melihat Phoenix menuduhnya palsu membuat Bai Xiaon merasa lebih buruk dari sebelumnya. Bagaimana dia bisa membayangkan itu, mengingat betapa pintar dia, suatu hari dia akan dibingkai oleh seekor burung. Kebencian memenuhi hatinya. Melihat burung itu, dia memutuskan dengan tegas di dalam hatinya bahwa begitu masalah ini diselesaikan, dia akan memastikan bahwa burung itu merasakan bagaimana rasanya dihina. Burung itu mungkin jantan, tetapi Bai Xiaon akan menemukan burung yang bahkan lebih jantan untuk memberinya pelajaran. "Berani-beraninya kamu berdebat tentang detail yang tidak berarti," kata Tetua You, menambah kecepatan. Saat dia menembak ke arah Bai Xiaon, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan kekuatan besar untuk menembak di udara. Ketika mendarat di Bai Xiaon, bagaimanapun, dia hanya terhuyung sedikit, dan kemudian menambah kecepatan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Adegan itu menyebabkan mata Tetua You melebar. Dia telah menggunakan kekuatan yang cukup untuk mengirim murid sekte luar lainnya jatuh ke tanah, namun Bai Xiaon memperlakukannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Bai Xiaon juga terkejut. Pukulan tadi membuatnya terguncang, dan membuatnya gemetaran. Melihat kembali pada Tetua You, dia dengan cepat menghasilkan pedang gagak emas dan menuangkan beberapa kekuatan spiritual ke dalamnya. Gagak emas terwujud, dan Bai Xiaon berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat ke udara. Tetua You mendengus dingin, dan juga terbang, bergabung dengan Phoenix-nya. Semua murid yang mengamati di daerah merasa cukup senang dengan kemampuan untuk bersenang-senang dalam kemalangan Bai Xiaon. Melihatnya melarikan diri dengan gila demi hidupnya memungkinkan mereka semua untuk melepaskan sedikit amarah yang telah membara di dalam diri mereka. Senyum lebar muncul di wajah Chen Ziang dan Zhao Yiduo, dan Liu Ergou, yang disebut Tuan Serigala, sangat bahagia sehingga air mata mengalir di wajahnya. "Langit memang punya mata," gumamnya. Terbang di udara di atas Fragrant Cloud Peak, Bai Xiaon menjerit sedih. Siapapun yang tidak menonton apa yang terjadi tetapi mendengar teriakan itu akan sangat terkejut. "Tetua You, bohong burungmu. Aku mengatakan yang sebenarnya, dan dia mengada-ada." Bai Xiaon ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Dia berdiri di atas gagak emas, mendorong ke depan dengan segala yang dia bisa kumpulkan. "Diam," Tetua You meraung.
Sudah cukup buruk bahwa Bai Xiaon terus-menerus mengatakan segala macam hal tentang burungnya, tetapi lebih buruk lagi. Ada banyak orang yang bisa mendengarnya, dan mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Tangan kanan Tetua Yo melintas dengan gerakan mantra, menyebabkan ledakan udara untuk menembak ke arah Bai Xiaon. Tapi itu benar. Burung kamu salah menuduh aku. Bai Xiaon hanya ingin menyelesaikan situasi ini, namun, hembusan udara terus mendekat, membuatnya gemetar ketakutan. Entah bagaimana mendorong maju dengan kecepatan lebih, dia berhasil menghindari ledakan, dan itu menghancurkan lubang yang cukup besar ke batu besar di dekatnya. Bai Xiaon melihat dari balik bahunya ke lubang itu, dan kulit kepalanya mati rasa. Akhirnya, ia memutuskan untuk memanggil pendukungnya yang paling kuat. Aku adalah saudara muda dari pemimpin sekte. Aku magang Master Spiritis Spiritual Taois. Tidak ada yang dapat membantu kamu sekarang. Kata Tetua Yo, menatap tajam. Yang benar adalah bahwa dia benar-benar kehilangan sedikit muka dengan secara pribadi mengejar Bai Xiaon. Yang lebih parah adalah dia bahkan belum menyentuh Bai Xiaon, yang melarikan diri seperti kelinci yang ekornya telah diinjak. Benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Di suatu tempat di puncak awan harum, Su Baochai menatap apa yang terjadi, emosi campur aduk di wajahnya. Tentu saja, dia tidak khawatir tentang Bai Xiaon. Sebaliknya, dia merasa sedih untuk Tetua Yo, dan tidak bisa tidak memikirkan kembali ke masa lalunya sendiri. Berhenti berlari, Bai Xiaon, Tetua Yo menangis, mendekat seperti balok yang kuat. Di sebelahnya, Phoenix-nya terus mengeluarkan tangisan menusuk, dan sesekali menunjuk Bai Xiaon dengan sayapnya. Aku murid prestise. Bai Xiaon menjerit. Aku sudah menumpahkan darah untuk sekte ini. Aku telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Ketika ia melarikan diri untuk hidupnya, kata-katanya bergema bahkan ke puncak kuali violet. Banyak orang di sana mendongak dan melihat Bai Xiaon dalam penerbangan penuh, dan ekspresi aneh dengan cepat memenuhi wajah mereka. Ketika mereka menyadari apa yang terjadi, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa. Gelar itu diberikan kepada orang mati, geram Tetua Yo. Aku akan membuatmu menjadi murid prestise sejati. Sebenarnya dia tidak benar-benar berencana untuk membunuh Bai Xiaon. Dia hanya ingin memberinya pelajaran yang sangat sulit. Berharap untuk menakuti dia, dia melambaikan tangannya lagi, mengirimkan angin lagi, yang menyebabkan pusaran muncul di sekitar Bai Xiaon. Ketika Bai Xiaon mendengar kata-kata Tetua Yo, dan kemudian melihat pusaran angin muncul, dia berteriak lebih keras dari sebelumnya. Dia menuangkan semua kekuatan spiritual yang dia bisa kumpulkan ke Golden Crow Sword. Bai Xiaon meledak dari dalam pusaran, dikelilingi oleh cahaya keemasan, menembak sampai ke titik tengah antara Fragrant Cloud Peak dan Gunung Dao Seet. Saat itulah cahaya mulai memudar. Cahaya perak berkilauan di sekelilingnya saat dia maju, berteriak. Dia sangat menyadari bahwa Li Qinghou tidak berada di sekte saat ini, dan bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah pemimpin sekte saudara tetua, yang menjadi alasan mengapa dia sekarang menuju ke Gunung Dao Seet. Tetua Yo terkejut dalam hati bahwa Bai Xiaon telah mampu menghindari serangannya berkali-kali, dan sekarang yakin bahwa ini adalah salah satu alasan dia bisa keluar hidup-hidup ketika dikejar oleh klan Luo Chen. Namun, mengingat bahwa ada begitu banyak orang yang menonton, itu membuat Tetua Yo tidak berwajah, dan hanya berfungsi untuk memicu kemarahannya. Melepaskan semua basis kultivasinya, dia menembak Bai Xiaon sekali lagi. Pemimpin tetua saudara sekte, selamatkan aku. Bai Xiaon meratap di atas paru-parunya. Bersiul di udara dengan kecepatan tinggi, dia terus menghindari Tetua Yo saat dia menuju Gunung Dao Seet. Kelincahannya yang luar biasa membuatnya sangat licin. Tentu saja, jika Tetua Yo benar-benar melepaskan semua kemampuan dan teknik ilahi pendirian yayasannya, dia mungkin akan bisa menjebak Bai Xiaon. Namun, semua yang ingin dia lakukan adalah memberinya pelajaran. Jika dia mulai menggunakan teknik magis, dan tidak memerintah dengan kekuatan mereka dengan sempurna, dia bisa memberikan pukulan fatal. Namun, pada saat ini, dia bahkan tidak bisa mengenai Bai Xiaon sama sekali, namun, Bai Xiaon berteriak dengan sedih, yang menyebabkan Tetua Yo menjadi lebih marah. Dia dengan cepat melakukan gerakan mantera dengan tangan kanannya, menyebabkan awan gelap terbentuk di langit di atas. Guntur jatuh saat petir tiba-tiba jatuh ke arah Bai Xiaon. Mata Bai Xiaon bulat seperti piring. Kekuatan mengerikan yang dirasakan di dalam petir membuat pikirannya agak kosong. Dengan mata merah, dia melakukan gerakan mantra dua tangan dan kemudian menunjukkan. Seketika, Violet Ki muncul di atas kepalanya, yang melesat ke arah kilat. Tetua Yo tercengang. Dia bermaksud menakut-nakuti Bai Xiaon, dan meskipun kilat itu tampak seperti serangan, dia mengerahkannya untuk mendarat di sebelah Bai Xiaon, bukan pada dirinya. Tapi sekarang, Bai Xiaon benar-benar melawannya,
menyebabkan Tetua Yao tiba-tiba mencoba untuk memerintah petir. Sayangnya, dia tidak bisa menghentikan semua itu. Violet Ki berputar-putar dari Bai Xiaon untuk menemui halilintar, dan seperti itu, gambar kuali muncul. Ketika menabrak petir, suara gemuruh besar bergema, mengguncang segala sesuatu di daerah itu. Ki ungu tersebar, dan untuk kilat, redup sekitar setengah sebelum membanting ke tanah. Wajah Bai Xiaon menjadi pucat, dan dia menjerit lagi. Selamatkan aku, kakak tetua. Selamatkan aku, Tuan. Oh, roh tuanku di surga akan menyelamatkanku. Tetua Yao berhenti di tempatnya di udara, menatap Bai Xiaon dengan heran. Baru saja, dia telah berhasil mengurangi kekuatan petir sekitar setengah, tetapi bahkan bit yang tersisa seharusnya sudah cukup untuk melukai serius setiap pembudidaya Ki Kondensation. Namun, selain menyebabkan wajah Bai Xiaon menjadi pucat, dan mengirimkan Ki dan darahnya ke dalam kekacauan, itu tidak banyak membantu. Itu adalah pemanggilan Violet Ki Chauldron, igumam Tetua Yao pada dirinya sendiri. Du Lingfei dan Ho Yunfei keduanya mengatakan bahwa Bai Xiaon telah memperoleh pencerahan pemanggilan Violet Ki Chauldron, tetapi tingkat kekuatan itu melebihi tingkat ketujuh Ki kondensasi. Pertempuran kecakapan anak ini dapat melepaskan dengan teknik itu luar biasa. Sebuah cahaya aneh berkilau di mata Tetua Yao. Sekarang dia menyadari Bai Xiaon adalah terpilih kaliber ini, beberapa kemarahannya dikurangi. Selain itu, berteriak Bai Xiaon yang memekakan telinga membuatnya tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Dengan mendengus dingin, dia sekali lagi mengejar. Aku tidak peduli jika Phoenix itu bersalah, Bai Xiaon adalah penyebab utama. Anak ini keras kepala dan nakal, aku perlu mengambil kesempatan untuk menakut-nakuti dia agar menahan diri.